Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Khaidir Babusalam. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: dan mana kalimah yang menghimpunkan dia? Jawab: bermula kalimah yang menghimpunkan dia yaitu kalimah La ilaha illallah adanya. Soal: dan berapa terkandung dalam kalimah la, dan berapa terkandung kepada kalimah ilaha, dan berapa terkandung pada kalimah illa, dan berapa terkandung dalam kalimah Allah? Beri kami hukumnya. Jawab: adapun terkandung dalam kalimah la itu 5 perkara, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Adapun terkandung dalam kalimah ilaha itu 6, yaitu sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalim. Adapun terkandung dalam kalimah illa itu hayyun, alimun, qadirun, muridun. Ini para salah kalau dikaitkan dengan sifat ma'ani Allah betul sah para. Adapun terkandung dalam kalimah Allah 5, yaitu hayat, ilmu, kudrah, iradah, wahdaniyah. Soal: dan apa sebab sifat 5 dahulu itu terkandung kepada kalimah la itu? Dan apa sebab sifat yang 6 terkandung kepada kalimah ilaha? Dan apa sebab sifat yang 4 itu terkandung kepada kalimah illa? Dan apa sebab sifat 5 yang kemudian terkandung kepada kalimah Allah? Beri aku akan sebabnya. Adapun sifat yang 5 itu wujud hingga qiyamuhu binafsih ialah martabat zat, la ta'in, tiada nyatanya. Adapun kalimah ini menyalahi dengan kaidah nahu, karena la itu kalimat nafi yang betul la itu kalimat nafi munasabah dengan la ta'in. La itu kalimat tauhid, inilah sebabnya. Adapun sebab-sebab ini tidak sah menjadi sebab karena tidak dur dan matrat, karena sifat kaya ada lain lagi. Dan adapun sifat sama, basar, kalam, sami'un, basirul, mutakalim, sebab terkandung kepada kalimat ilaha itu sebab sifat itu bernama sifat kaya. Adapun makna ilaha bukan kaya saja, mesti berhajat tiap-tiap yang lain kepadanya. Ilaha itu yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, inilah sebabnya. Dan adapun sifat hayyun, alimun, qadirun, muridun terkandung kepada kalimah illa, karena sifat itu melazimi bagi ma'ani, dikarenakan boleh kita terima wajah munasabah, yaitu adat istisna melazimi mustasna min dengan ma'ani, itulah sebabnya. Dan adapun sifat yang 5 itu yaitu hayat, ilmu, kudrah, iradah, wadaniyah, sebab terkandung kepada kalimah Allah. Wajah tanasab ini tidak mat'rat, karena sama, basar, kalam sifat mawjud pada zihin dan mawjud pula pada kharid. Karena ia dengan zahir segala sifat, karena sifat itu wujud kepada zihin dan kepada kharid. Dan adapun makna Allah nama bagi zat yang wajib
yang wajibil wujud, yang mewajibkan 20 sifat. Soal, dan apa perbedaan kudrah dengan qadirun dan sama dengan sami'un hingga ketujuhnya? Jawab, adapun perbedaan kudrah dengan qadirun dan sama dengan sami'un hingga ketujuhnya dengan bahwasanya kudrah itu sifat yang berdiri bagi zat, tiada dikarenakan dengan suatu karena. Adapun sifat qadirun itu nama bagi zat sebab berdiri sifat kudrah kepada zat yang mewajibkan zat itu bernama qadirun, yang kuasa, dan seperti demikian sama dan sami'un. Soal, dan apa sebab sifat kudrah itu dinamai sifat ma'ani dan qadirun itu dinamai sifat ma'nawiyah? Jawab, adapun sifat kudrah itu nyata kenyataan memberi bekas pada menjadikan alam. Adapun sifat qadirun dinamai sifat ma'nawiyah karena tiada memberi bekas pada menjadikan alam, karena ia nama bagi zat yang kuasa karena berdiri sifat kudrah kepada zat. Soal, dan apa perbedaan ma'ani dengan ma'nawiyah? Jawab, adapun sifat ma'ani itu qaim, yang berdiri dengan zat, tiada dikarenakan dengan suatu karena, mewajibkan suatu hukum. Dan adapun sifat ma'nawiyah tiada qaim, tiada berdiri dengan zat, hanya qaim dengan ma'ani, dikarenakan dengan suatu karena, yakni karena ma'ani. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.